Film akan berfokus dengan seorang wanita yang cantik, keset, namun lugu, pokoknya idaman Mimin banget nih. Gadis biduan satu ini bernama Sojin. Terlihat pada saat itu, ia sedang mendatangi seorang mbah dukun. Di sana Sojin menanyakan mengenai kisah asmaranya, yang hingga saat ini belum sama sekali menemukan jodoh yang tepat. Mbah dukun itu pun mengatakan bahwa Sojin akan bertemu dengan jodohnya. Dan pria itu merupakan seorang pengusaha yang kaya raya. Mendengar ramalan tersebut, Soji pun merasa bahagia. Scene lalu berpindah ke seorang gadis barbar, Sam Lohe dan Oke punya. Ia bernama Jiyoung, yang pada saat itu ia sedang mengalami musibah dan tak sengaja menabrak mobil yang berada di depannya. Lalu saat ia turun dari mobil untuk meminta maaf, muncullah penampakan seorang pria dol kenyot yang malah pelangak-pelongok melihat bodi dari Joyin yang bak gitar Spanyol. Ya, karena ramen gombal dari Sojin yang mantraguna, si pria dol kenyot itu pun dengan enteng memaafkannya. Setelah itu, Jiyoung pun melanjutkan perjalanan untuk menjemput temannya, yang ternyata temannya tersebut adalah Sojin. Setibanya di sana, Sojin memberitahukan kepada Jiyoung tentang ramalan tersebut, dan film baru saja akan dimulai. Lanjut cerita, terlihat Jiyoung dengan gaya menantangnya sedang membawa setangkai bunga mawar yang hendak akan berkloket-kloket dengan sang kekasih. Di sana, terlihat kekasihnya sedikit malu-malu kucing. Namun, karena tak mampu menahan Johnny yes papanya, ia pun berhasil mengobok-ngobok gawang dari Jiyoung. Setelah mereka berklokat-kloket, si pria cupu ini secara tiba-tiba mengakhiri hubungannya bersama Jiyoung. Dengan beralasan, ia tidak kuat dengan gaya main Jiyoung yang terkenal gahar. Jiyoung yang tak mengerti dengan kebodohan dari kekasihnya hanya bisa terdiam dan menerima semua dengan lapang dada. 너나 나나 뭐 결혼까지 생각하면서 만난 건 아니었잖아. Pada pagi harinya saat di tempat bekerja, Jiyoung pun mencurahkan isi hatinya kepada Sojin tentang kejadian dengan kekasihnya kemarin malam. Setelah itu, mereka pun kembali melakukan aktivitas bekerja. Di sana, Sojin terlihat sedang dirayu-rayu oleh bos mereka. Melihat hal tersebut, Jiyoung pun merasa risih dengan tindakan yang dilakukan oleh bosnya. Yang lalu, saat jam istirahat, Jiyoung pun memiliki sebuah rencana untuk merayu si manajer dan mengajaknya untuk indahoy. Jiyoung pun meminta agar si bos menunggu di ruang meeting beserta tanpa menggunakan sehelai busana. Mendengar hal itu, Pak Bos pun langsung tancap gas menuju ke ruangan meeting dengan wajah sumringahnya. Tak berselang lama, Jiyoung pun memasuki ruangan dan ternyata ia membawa semua kru fotografer untuk memfoto kekonyolan yang dilakukan oleh bos mereka. Memang ide yang brilian. Setelah itu, Jiyoung bersama Sojin menuju pulang ke apartemennya sambil membicarakan keberhasilan Jiyoung untuk mempermalukan bosnya. Nah, saat di pertengahan jalan, mereka pun mampir ke sebuah pameran produksi skincare, yang dimana pada saat itu Sojin mencoba peruntungan untuk mengambil undian berhadiah. Lalu setelah dilakukan pengundian, ternyata nama Sojin lah yang keluar menjadi pemenang. Sontak, hal itu membuat Sojin dan Jiyoung pun sangat kegirangan. Yang ternyata hadiah kemenangan mereka adalah tiket liburan ke pantai Cebu yang berada di Filipina. Singkat cerita, mereka pun telah tiba di bandara Filipina. Akan tetapi terlihat Sojin dan Jiyoung sedikit kebingungan dengan cara menjelaskan tentang tujuan yang mereka akan kunjungi. Beruntung di kala itu, datanglah seorang pria stay cool yang bernama Taehoon. Kemudian, Taehoon pun membantu menjelaskan kepada petugas airport mengenai tujuan dari Jiyoung dan juga Sojin.
Dari sini, Sojin sedikit kesemsem melihat ketampanan dari Tainho yang sama seperti Mimin. Kancut. 어디까지 가시는 거예요? Tak lama berselang, tibalah Jion bersama Sojin di pantai Cebu. Ya, karena lama tak melihat pantai yang begitu indah, mereka pun langsung bergegas untuk berenang. Dari kejauhan, terlihat dua pria yang begajulan sedang memantau aktivitas mereka. Nah, kedua pria ini bernama Sungo dan juga Kong. Yang lalu Kong pun sengaja melempar bola ke arah Jiong. Ya, karena melihat ketampanan dari Kong yang di atas rata-rata, Jiong pun ingin mengenal Kong lebih lanjut. Setelah itu, Sungo dan juga Kong mengajak Jiong dan bersama Sojin untuk menikmati fasilitas hiburan yang berada di pantai. Tak sampai di situ, si Kong pun dengan gaya-gayaan akan membayar semua makanan yang telah dipesan. Ada udang di balik batu. 어쩜 그렇게 먹는 것도 이쁘세요? 수진 씨? 네, 그러네요. Keesokan harinya, Sungo dan juga Kong kembali mengajak Jiong bersama Sojin berjalan-jalan ke sebuah mall. Dan juga membelikan Sojin dan juga Jaeyoung berbagai merek baju branded. Kemudian secara tidak sengaja, Sojin melihat pria idamannya yang seperti vokalis boyband. Pada malam harinya, Kong mengajak Jaeyoung untuk berenang bersama. Kemudian setelah berenang, Jiong pun meminta kepada Kong untuk memijat punggungnya dengan menggunakan jari jemarinya. Alhasil karena situasi yang sangat mendukung, si Kong pun langsung mengajak Jiong untuk berkuda-kudaan dengan any position. Di tempat lainnya, terlihat Sungo bersama Sojin yang sedang memandangi indahnya pemandangan dari pesisir pantai, sembari mengajari Sojin memainkan sebuah lagu pemersatu bangsa. Namun, karena ilmu kanuragan yang dimiliki oleh Sungo yang belum cukup mumpuni, alhasil ia hanya dapat merasakan basahnya bibir dari Sojin di pantai tersebut. 그랬구나. Pada pagi harinya, Jiong pun begitu terkejut setelah mengetahui semua bekal yang ada di tasnya telah menghilang. Dari sini Sojin pun mencurigai Sungo dan juga Kong lah yang telah mengambil uang mereka, yang disebabkan mereka berdua telah menghilang secara tiba-tiba. Ditambah lagi, mereka juga tidak dapat dihubungi. Dari sini, karena kecerobohan mereka, Jiong bersama Sojin pun kini harus menjadi gelandangan yang lontang-lantung tak tahu harus pergi kemana. Nah, saat mereka kelaparan, tiba-tiba melintaslah sebuah truk yang membawa persediaan makanan. Melihat hal itu, mereka lalu berupaya untuk menyetop truk tersebut. Beruntungnya, sopir truk yang baik hati dan tidak sombong itu mau mengangkut mereka, beserta memberikan beberapa buah untuk mengisi perut mereka yang telah keroncongan. Tak lama kemudian, mereka pun diturunkan di sebuah pabrik pengolahan buah mangga. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Jiong dan juga Sojin melihat Taeho yang telah datang dengan menggunakan sebuah mobil mewah dan juga memakai jas yang sangat rapi, layaknya seorang bos besar. Melihat penampilan dari Jiong dan Sojin yang compang-camping, Taeho pun kemudian mengajak mereka ke kantor. Yang kemudian Taeho pun mengatakan bahwa perusahaan besar ini adalah miliknya. Melihat kewibawaan dari Taeho, seketika mereka pun kelepek-kelepek dibuatnya. Tak sampai di situ, Sojin pun semakin yakin bahwa pria dalam ramalannya tidak lain adalah Taeho. Singkat cerita, pada esok harinya, Taeho pun mengajak Sojin untuk melakukan persembahyangan di sebuah gereja. Nah, saat Taeho melihat Sojin yang sedang memanjatkan doa, ia pun seketika teringat dengan masa lalunya yang kini telah pergi meninggalkannya.
Kemudian saat selesai melakukan persembahyangan, Tae-hun pun melihat tali sepatu Sojin yang telah terlepas. Dan langsung saja ia mengikat tali sepatu tersebut. Dari sini Sojin pun semakin yakin bahwa pria yang ia idam-idamkan selama ini telah berada di hadapannya. 풀린 신발끈을 내려다볼 때마다 자신을 잊지 말아달라. 그 누군가와 하나로 이어져 있을 거예요. Lanjut cerita, saat itu turunlah hujan yang begitu lebat. Tae-hun bersama Sojin pun berhenti sejenak untuk berteduh. Nah, di suasana inilah perasaan cinta mereka mulai muncul satu sama lainnya. Yang pada saat itu Tae-hun pun hendak akan mencium Sojin. Akan tetapi Tae-hun pun tiba-tiba merubah pikirannya. Yang dikarenakan ia menyadari bahwa tindakan ini terlalu cepat dan kurang tepat. Memang pria yang patut dicontoh. Singkat cerita, Tae-hun mengajak Ji-young bersama Sojin untuk bekerja di perusahaannya. Lalu saat ia melihat kegigihan Sojin dalam bekerja, seketika Tae-hun pun teringat kembali dengan mantan kekasihnya yang memiliki kesamaan dengan Sojin. Pada malam harinya, Tae-hun kembali mengajak Sojin untuk berjalan-jalan mengunjungi pasar malam. Lalu saat mereka akan hendak kembali pulang, Tae-hun pun mengungkapkan perasaan cintanya kepada Sojin sejak dari pandangan pertama. Mendengar hal itu, Sojin pun merasa sangat bahagia dan langsung menerima Tae-hun. Ya, karena terbawa suasana yang sangat romantis. Untuk yang pertama kalinya, ini dia. Akhirnya, Tae-hun pun hanya menutup bibir atas dari Sojin yang merah merona. Di tempat lainnya, terlihat Ji-young yang sedang berada di sebuah kafe. Dan pada saat itu, secara tidak sengaja, ia bertemu kembali dengan si pria pemilik mobil yang ditabraknya sewaktu lalu. Ya, karena Ji-young yang saat ini sedang menjomblo, ia pun dengan barbarnya mengajak si pria dolkonyat itu untuk menemani kesepiannya. Memang pria yang super beruntung. 유부남은 아니죠? 아무나 자꾸 가자. 네? 잠깐만요. Penutup film, Tae-hun, Sojin, Ji-young, dan juga si pria dolkonyat itu memutuskan untuk bersama pulang ke Korea. Yang pada saat itu, mereka melihat Sungo dan juga Kong sedang melancarkan aksi terhadap seorang wanita. Nah, untuk membalaskan dendam mereka, Sojin bersama Ji-young pun menghampiri si pria kada darat tersebut dan membongkar semua kebusukan mereka berdua. Lalu film pun tamat. 아는 사람이요? 네, 운명적인 인간들이죠.